Philips Island, lihat penguin. Menjelang saya kembali ke Indonesia, itu ada seminar Islamologi malam hari. Dan saya akan besok akan kembali ke Jakarta. Undangan itu sangat banyak, saudara. Saya tinggal di keluarga namanya Pak Barnabas Ong. Pak Barnabas Ong adalah ketua masyarakat Indonesia di kota Melbourne pada zaman itu. Nah, saya tinggal di situ. Lalu Pak Barnabas Ong karena ketua masyarakat Indonesia lalu undang bukan saja orang Kristen yang diundang, tapi juga orang Islam diundang sama beliau. Nah, datanglah seseorang namanya Pak Senwaji, ini Muslim, belum pernah ke gereja, belum pernah ikut kebaktian, tidak tahu agama Kristen, dia Muslim. Dia menemui saya sebelum kebaktian, dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya memang sengaja datang karena diundang, tapi begini ya Pak Pendeta, kata dia bilang begitu, agama sama saja. Toh semua manusia nanti akan dicuci di neraka dan sesudah itu semua manusia akan masuk surga. Saya jawab, kalau semua manusia akan masuk neraka dan pada akhirnya masuk ke surga, ngapain diutus nabi-nabi? Maka ngapain ada kitab suci? Ngapain berbuat baik? Ngapain ibadah? Ngapain doa? Kalau semua manusia pada akhirnya akan ke surga semua. Enggak ada cerita itu, saya bilang. Sekali masuk neraka kekal untuk selama-lamanya, dan sekali masuk surga kekal buat selama-lamanya. Enggak boleh keluar masuk. Emang itu garasi mobil keluar masuk? Saya bilang sama dia, akhirnya ya udah Pak Pendeta sampaikan aja. Akhirnya saya bawa Al-Quran, juga bawa Bible tentu, dan saya sampaikan makalah. Oke, dia selalu angkat tangan, dia bertanya, Pak Pendeta saya nggak paham, coba kasih penjelasan. Oke, saya kasih penjelasan, selesai kebaktian, kami makan. Lagi makan itu, saya kumpul di meja itu, ada Pak Barnabas dan banyak kawan-kawan di situ. Dia pamit kepada saya, dia bilang begini, Pak Senwaji ini, Pak Pendeta saya pamit, saya pulang dulu karena rumah saya dari sini kurang lebih 20 menit, jadi saya agak ada di pinggir kota, kata dia bilang. Ya sudah, kalau gitu pamit. Tapi ini gini Pak, nanti saya akan cari Bapak di Jakarta pada waktu saya ke Jakarta. Oke, saya bilang begitu. Nanti minta nomor HP saya, nomor telepon saya, nomor rumah saya di Pak Barnabas. Udah, selesai. Saya lagi enak-enak makan, kunyah makanan, itu saya mendengar suara secara audible. Itu berbicara di telinga saya, bukan di hati saya. Di telinga saya berbicara suara seperti suara manusia, tetapi saya toleh, saya kiri kanan, kok Bapak ini agak jauh, tapi nggak mungkin dia bersuara di telinga saya. Suara itu begini, saudara. Suara itu berkata, tanyakan Senwaji itu kapan mau dibaptis. Saya sedikit tutup mata sebentar, akhirnya saya buru-buru ke tempat parkir, dia sudah ada di mobil. Saya bilang, Pak Senwaji kesini dulu sebentar, masuk lagi kembali ke rumah. Akhirnya udah dia masuk. Dia duduk di sebelah saya. Pak Senwaji begini, saya panggil Bapak karena ada pesan. Selama hidup saya, bahkan selama saya jadi pendeta, saya belum pernah mendengar suara seperti ini yang saya dengar saat ini, yang barusan ini. Belum pernah. Baik dulu maupun pada saat sebelum ini, saya belum pernah. Baru sekali ini saya mendengar ada suara seperti itu. Suara apa itu, Pak Pendeta, kata dia. Suara itu suruh tanya Bapak kapan mau dibaptis. Dia kaget, dia kaget, terus dia sedikit kayaknya merem mata atau apalah segala macam gitu. Lalu dia buka mata, dia komat kamit. Akhirnya dia bicara kepada saya. Kalau memang itu suara yang Pak Pendeta dengar di telinga, suara Tuhan, saya akan melaksanakannya karena itu adalah suara Tuhan. Kalau begitu begini, saya serahkan diri saya kepada Tuhan karena saya sudah banyak mendapatkan penjelasan tadi dari Bapak Pendeta. Saya malam ini juga serahkan diri saya kepada Tuhan dan saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kapan Anda mau dibaptis? Terserah Pak Pendeta. Malam ini saya siap untuk dibaptis.
nanti saya pulang ke Indonesia, saya cari Bapak juga, saya siap untuk dibaptis. Saya tanya Pak Barnabas, Om, di situ ada ketua masyarakat Indonesia itu juga seorang pendeta. Pak Barnabas, ini gimana? Dia baptis di sini besok, lusa, atau minggu depan, atau bulan depan, atau dia kembali ke Indonesia, cari saya di sana. Pak Barnabas bilang sama saya, jangan baptis besok, jangan dia tunggu ke Indonesia. Kalau baptis besok dia udah berubah, banyak godaan, istrinya melarang, keluarganya melarang. Nanti banyak sekali godaannya, banyak sekali hambatannya. Kalau memang dia hari ini, malam ini juga dibaptis, kita baptis malam ini, kata dia. Akhirnya isi baptis, saya baptis itu malam. Luar biasa, itu mungkin dalam sejarah hidup saya tidak akan pernah lupa sampai saya mati. Bahwa saya mendengar suara Tuhan, dan orang yang saya layani pertama kali dia ibadah, dan hari ini juga dia menyerahkan diri kepada Tuhan, malam itu juga dia dibaptis. Saya punya keponakan, kalau saudara ada Facebook, itu ada Biong di Facebook, itu ponakan saya tinggal di sana, saya memantau iman dari Senoaji itu lewat ponakan saya selalu bertanya, gimana dengan Senoaji? Oh, setia sama Tuhan, kata satu keluarga, hebat, luar biasa. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mendengarkan suara Tuhan malam hari ini, baik lewat pendeta, lewat renungan, lewat khotbah, lewat live, lewat channel, lewat firman, lewat video, lewat kaset, jangan keraskan hatimu. Karena kita tidak tahu besok terjadi apa. Kalau kita masih hidup, puji Tuhan. Kalau kita tidak ada lagi, bekal apa untuk ke sana? Percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Itu kisah pelayanan. Sekarang masih ada waktu sedikit. Saya menceritakan tentang perbuatan Tuhan atas diri saya sendiri, atas diri saya. Saudara, saya adalah hamba Tuhan yang dikenal oleh orang, nggak dikenal semua sih, saya tidak dikenal orang, hanya ada beberapa gelintir orang yang tahu saya bahwa saya adalah hamba Tuhan yang suka mengusir setan dan suka menyembuhkan penyakit gitu. Saya memang punya karunia itu. Mudah-mudahan saya tetap ada di dalam karunia itu. Satu waktu saya kena sakit dan penyakit yang agak lumayan parah. Alat tester saya membengkak, alat reproduksi itu membengkak, itu 2 kali mungkin lebih besar, dan saya tidak bisa pakai celana dalam. Saya mau maaf bahasa saya yang menyangkut hal-hal di bagian dalam. Saya nggak bisa pakai celana dalam. Lalu akhirnya pada hari Jumat itu saya dilarikan ke rumah sakit oleh istri saya dan diperiksa oleh dokter, dan difoto. Di dalamnya itu ada daging, di antara 2 telur kiri dan kanan ada daging tumbuh seujung kelingking. Jadi kelihatan warna putih, ada daging, dan itu membengkak. Dokter berkata kepada saya, Pak Burhanuddin, besok hari Sabtu, Bapak dioperasi. Saya bilang, jangan operasi saya hari Sabtu, operasi saya hari Senin. Loh, emang kenapa? Hari Minggu sore saya pimpin kebaktian, Pak. Oh, pimpin kebaktian. Bapak ini Burhanuddin, pimpin kebaktian. Bapak ini pendeta atau romo, kata dia, atau ustadz. Saya jawab, masa ustadz pimpin kebaktian? Saya pendeta. Oh, dokter begitu bangganya dengan saya. Dia bilang, selama hidup baru kali ini saya dengar ada nama pendeta Burhanuddin. Kita satu Tuhan tapi tidak satu gereja. Saya Katolik, Bapak Protestan. Saya senang sama Bapak, dan saya tidak mau Bapak cepat mati, kata dia. Emang kenapa, Pak? Kok saya bisa cepat mati? Ini penyakit yang sangat rawan. Kalau Bapak berjalan, paha menjepit, ini bisa pecah di dalam. Kalau masuk ke ginjal akan rusak. Kalau masuk ke usus, mungkin seminggu Bapak mati. Nah, saya tidak izinkan Bapak untuk turun jalan. Kalau mau buang air kecil, pakai pispot aja, kata dia. Tetapi saya harus pimpin kebaktian. Itu, saudara tahu, kebaktian itu kebaktian di gereja di daerah Senen, Keramasoka nomor 4. Itu kebaktian umum jam 5 sore dan plus kebaktian orang-orang sakit.
Pak dokter bilang sama saya, kalau begitu hari Minggu pagi habis pulang gereja saya datang ke Bapak, saya kalau tidak izinkan saya untuk datang pimpin kebaktian, jangan coba-coba, kata dia, wakilkan aja kepada orang lain. Akhirnya hari Minggu dia datang cek saya, dia bilang, saya tidak izinkan Bapak untuk pimpin kebaktian, wakilkan aja. Saya bilang tidak boleh, saya sudah didoakan untuk pimpin kebaktian. Akhirnya dia keluar, saya tanda tangan surat pernyataan, saya kontak pendeta yang koordinator pelayanan di gereja sana. Pak pendeta tolong jemput saya di rumah sakit, saya sakit. Oh iya, Bapak pimpin kebaktian. Saudara, saya pergi pimpin kebaktian itu masih ada jarum infus nempel di lengan saya. Saya nggak bisa pakai celana dalam. Saya naik jalan udah ngangkang. Mereka nyanyi kira-kira 45 menit. Saya khotbah juga kira-kira 45 menit. Setelah saya khotbah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan biar hamba-Mu ini mendoakan mereka aja dari mimbar. Tapi hati kecil saya tidak. Saya harus mendoakan mereka. Saya turun dari mimbar, doakan satu-satu. Saya mendoakan satu-satu. Selesai kira-kira jam 10, jam 11 malam. Itu kebaktian jam 5. Saya mendoakan semua, satu-satu. Saya diantar pulang, sampai di rumah sakit jam setengah 12 malam. Saya cuci muka, saya jam 12 tengah malam, saya berdoa kepada Tuhan demikian. Tuhan Yesus, aku adalah hamba-Mu. Kalau boleh dan berkenan kepada Engkau, nyatakanlah dirimu lewat hamba-Mu ini, dan sembuhkanlah hamba-Mu dengan sakit hamba-Mu dengan cara-Mu. Tidak dengan operasi, tapi dengan cara-Mu. Dalam nama-Mu, amin. Selesai, saya tidur. Dan di dekat rumah sakit ada masjid. Jam 4 mereka sudah ada pengaji, jam setengah 5 ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka azan, saya bangun. Nah, pada waktu saya bangun, saya pegang saya punya alat tester. Kempes. Tadi kemarin tuh membengkak. Sekarang kempes. Saya pencet, nggak sakit. Kalau kemarin, jangan dipencet. Dipegang aja, itu sakit. Saya buka saya punya sarung. Oh, puji Tuhan hilang. Saya bangunin istri saya, Mam, hilang. Saya bilang gitu. Istri saya kaget. Apa yang hilang, Po? Istri saya pikir ada barang yang hilang. Bukan barang. Ini penyakit hilang. Masa, kata istri saya. Akhirnya dia bangun, dia buka sarung saya. Iya, puji Tuhan, kata dia. Lalu dokter datang jam 8, rencana operasi saya. Dokter bilang, Pak Pendeta siap untuk dioperasi? Saya jawab, sebelum Bapak dorong ke meja operasi, periksa kembali kesehatan saya. Ada yang aneh, saya bilang. Oh, apa itu yang aneh, kata dok. Dia buka sarung saya. Barang itu kemana, Pak Pendeta, kata dia. Dokter sebutkan dengan kata barang. Saya difoto jam 4 sore, dokter datang, dia bilang sama saya, Pak Pendeta, daging yang tumbuh itu sudah nggak ada. Jadi Bapak tidak jadi dioperasi. Bapak pulang aja, kata dia. Luar biasa, mukjizat Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita. Benar kata Alkitab. Tuhan Yesus tidak hanya sejauh doa. Berdoa aja sama Tuhan. Anda sakit, Tuhan sembuhkan. Anda punya beban, Tuhan melepaskan. Anda lemah, Tuhan menguatkan. Tetap setia kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang awal dan yang akhir. Dan dialah juru selamat kita, penebus dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.